Pada Jumat malam tanggal 1 Juni 2001, pesta makan malam rutin keluarga kerajaan Nepal berakhir dengan tragedi yang mengubah takdir keluarga kerajaan dan negara Nepal selamanya. Putra mahkota Dipendra menembaki orang tua, saudara dan kerabat lainnya, menewaskan 9 orang dan melukai 4 lainnya. Pembantaian keluarga kerajaan Nepal ini merupakan penghabisan nyawa massal terhadap keluarga kerajaan yang paling parah sejak peristiwa di Rusia pada tahun 1918. Apa yang mendorong putra mahkota Dipendra melakukan tindakan keji seperti itu? Apakah kerajaan Nepal mampu bertahan dari peristiwa yang begitu menghancurkan ini? Pada 1 Juni 2001, keluarga kerajaan Nepal berkumpul untuk pesta makan malam keluarga. Acara yang biasanya mereka adakan 2 kali sebulan pada setiap hari Jumat. Keluarga kerajaan yang hadir dalam makan malam tersebut adalah Raja dan Ratu, Birendra dan Aishwarya serta ketiga anak mereka, putra mahkota Dipendra, Putri Sutri, dan Pangeran Nirajan. Turut hadir pula adik bungsu Raja beserta istri dan anak-anaknya. Adik Raja, Pangeran Gyanendra, tidak hadir, tetapi istri dan 3 putrinya ikut hadir. Para saksi kemudian menyatakan bahwa putra mahkota Dipendra datang ke makan malam dalam keadaan mabuk, dan di depan semua orang dia merokok. Setelah memulai pertengkaran dengan salah satu tamu, Dipendra diantar kembali ke kamar oleh adiknya, Pangeran Nirajan, dan salah seorang tamu lainnya. Selama di dalam kamar, Dipendra menelepon pacarnya, Devyani Rana, sebanyak 3 kali. Devyani kemudian memberitahu pihak berwenang bahwa Dipendra berbicara tidak jelas, dan pada percakapan ketiga, Dipendra mengatakan bahwa dia akan tidur. Namun bukannya tidur, Dipendra keluar dari kamar sambil mengenakan seragam militer dan membawa 3 senjata. Salah satunya adalah senapan serbu M16. Seorang ajudan istana melihat Dipendra di puncak tangga tetapi tidak mencurigai apapun karena Dipendra dikenal mengoleksi senjata. Pesta makan malam berlangsung di ruang biliar Istana Narayahindihiti. Karena acara tersebut sangat privat, tidak ada penjaga yang bertugas di ruangan itu. Dipendra pertama kali menembak ayahnya, sang raja. Setelah mendengar suara tembakan, ajudan istana berusaha mendobrak pintu kaca untuk menyelamatkan anggota keluarga lain. Aksi penembakan berlanjut dan setelah menghabisi beberapa anggota keluarga kerajaan, Dipendra keluar ke taman untuk mencari ibunya. Adik Dipendra, Nirajan, memohon kepada Dipendra untuk berhenti menembaki semua orang dan cukup dirinya saja yang ditembak. Dipendra pun kemudian menembak mati adiknya dan melanjutkan pencarian ibunya. Setelah menghabisi 9 anggota keluarganya sendiri, pamannya maju ke depan dan mengatakan pada Dipendra untuk berhenti. Sebagai tanggapan, Dipendra malah menembak pamannya, kemudian menembakkan senjata itu ke dirinya sendiri. Dipendra lantas dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma selama 3 hari. Saat Dipendra masih tidak sadarkan diri, Gyanendra, pamannya yang tidak hadir dalam makan malam tersebut, bertindak sebagai wali. Gyanendra menyatakan bahwa kematian tersebut disebabkan oleh senjata otomatis yang tidak sengaja meledak. Gyanendra kemudian mengatakan bahwa dia membuat pernyataan tersebut karena hambatan hukum dan konstitusional. Karena menurut konstitusi dan tradisi, Dipendra tidak bisa dituntut atas pembunuhan. Meski begitu, sebuah investigasi tetap dilakukan dan Dipendra dinyatakan bertanggung jawab atas rangkaian kejadian tersebut. Tapi pada akhirnya, Dipendra tidak pernah bangun kembali.
Pamannya Gyanendra menggantikan Dipendra dan dinobatkan menjadi raja terakhir Nepal. Putra mahkota Dipendra lahir pada 27 Juni 1971, 7 bulan sebelum ayahnya dinobatkan sebagai Raja Nepal. Meskipun semua jenjang pendidikannya berada di Nepal, dia sempat menempuh pendidikan di Eton College di Inggris selama masa remajanya. Beberapa orang mengatakan bahwa Dipendra adalah anak yang berperilaku baik, sementara yang lain menyatakan bahwa Dipendra sering mengamuk dan bahkan menunjukkan kecenderungan sadis. Disebutkan jika Dipendra adalah seorang anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Dipendra juga menunjukkan ketertarikan terhadap senjata sejak usia dini. Ia menerima senjata pertamanya pada usia 8 tahun dan dikabarkan sering merebut senjata dari tentara saat mengunjungi fasilitas pelatihan militer bersama ayahnya, hanya karena ia menginginkannya. Bahkan Dipendra sering meninggalkan senjata berisi peluru di kamarnya, seakan-akan senjata itu hanyalah pakaian. Dipendra berlatih menembak selama berjam-jam setiap hari. Staf istana dan tetangga terbiasa dengan suara tembakan tersebut. Sebagai remaja, Dipendra pernah jatuh cinta pada sepupu keduanya. Ibunya secara tegas menolak hubungan tersebut dan mengirim Dipendra ke Eton College di Inggris. Di sana, Dipendra bertemu dengan Devyani Rana, seorang gadis dari keluarga terkaya di Nepal. Bagi Dipendra, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Namun keluarganya menentang hubungan itu. Kakek buyut Devyani adalah Perdana Menteri terakhir dari keluarga Rana di Nepal, dan nenek dari pihak ibu Devyani adalah mantan bangsawan India. Ada kekhawatiran bahwa pernikahan tersebut bisa membuat keluarga kerajaan Nepal tersaingi, atau bahkan membawa pengaruh asing ke dalam kerajaan. Meskipun keluarganya sangat kaya, Devyani berasal dari kasta yang lebih rendah dibandingkan keluarga kerajaan Nepal, membuatnya dianggap tidak pantas menjadi calon ratu masa depan. Desas-desus menyebutkan bahwa ketika Ibu Devyani bertemu Ratu Aishwarya, Ibu Devyani berkata bahwa Devyani terbiasa hidup dalam kemewahan dan pernikahan dengan keluarga kerajaan Nepal bisa menurunkan standar hidup putrinya. Raja Birendra pun menentang pernikahan tersebut dan bahkan memperingatkan Dipendra bahwa ia akan dicopot dari posisi sebagai pewaris tahta jika tetap menikahi Devyani. Pada pertengahan Juni 2001, saat ulang tahun Dipendra yang ke-30 semakin dekat, keluarganya mulai mendesak Dipendra untuk segera menikah. Raja dan Ratu telah memilih 2 gadis untuk dijadikan calon istri. Dipendra memiliki karir militer yang luar biasa dan sangat disukai oleh rakyat Nepal. Menikah dengan wanita yang tepat akan mengamankan tahta kerajaan Nepal. Namun, Dipendra tampaknya memutuskan untuk tidak menikah jika ia tidak bisa menikahi wanita yang dicintainya. Selain tidak dapat menikahi wanita yang dicintainya, beberapa pihak berpendapat bahwa putra mahkota Dipendra marah kepada ayahnya karena meninggalkan warisan monarki konstitusional, bukan monarki otoriter. Dipendra merasa terlalu banyak kekuasaan yang diserahkan padanya setelah gerakan rakyat pada tahun 1990. 2 hal itulah yang sering dianggap sebagai 2 faktor utama yang memicu terjadinya pembantaian keluarga kerajaan Nepal. Pada 2 Juni 2001, para korban pembantaian keluarga kerajaan Nepal diberikan upacara pemakaman kenegaraan dan dikremasi di depan kuil Pasupatinath di Kathmandu. Paman Dipendra, Gyanendra, naik tahta pada 4 Juni. Rakyat Nepal begitu syok atas kematian raja mereka. Banyak yang meragukan penjelasan tentang senjata otomatis yang tidak sengaja meledak, dan beberapa berspekulasi bahwa Raja Gyanendra terlibat dalam konspirasi untuk membunuh saudaranya. Tuduhan lain mengarah pada kemungkinan adanya perlindungan dari pemerintah. Kota Kathmandu diberlakukan jam malam pada 4 Juni,
Tetapi kerusuhan tetap terjadi. 3 demonstran ditembak mati dan malam berikutnya 14 orang lainnya ditembak dan terluka. Sementara 460 orang ditangkap karena melanggar jam malam. Pada 12 Juni, sebuah upacara Hindu Katto diadakan untuk mengusir roh mendiang raja dari Nepal. Sebuah komite yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan Ketua DPR Nepal melakukan penyelidikan selama seminggu terhadap insiden tersebut, dan hasilnya dirilis pada 14 Juni. Semua kesalahan ditimpakan pada Dipendra. Namun, ringkasan laporan itu tidak memuaskan skeptisisme publik Nepal. Laporan tersebut tidak memuat rincian seperti hasil toksikologi, laporan balistik, atau hasil otopsi. Zat yang dihisap Dipendra pada malam kejadian hanya disebut sebagai zat hitam yang tidak disebutkan namanya. Laporan itu juga secara tegas menyatakan bahwa Dipendra meninggal karena menghabisi nyawa sendiri. Tawaran bantuan penyelidikan dari Scotland Yard, Kepolisian Metropolitan London ditolak. Banyak rakyat Nepal yang sulit mempercayai kalau Dipendra telah menghabisi orang tuanya. Pemerintahan Raja Gyanendra dimulai dengan buruk. Rakyat Nepal tidak memiliki rasa hormat yang sama terhadapnya seperti yang mereka miliki untuk Raja Birendra. Antara tahun 2002 hingga 2005, dia berulang kali menunjuk dan memecat 3 perdana menteri dengan alasan kegagalan menggelar pemilu dan mengundang pemberontak CPN ke meja perundingan. Pada 1 Februari 2005, Gyanendra menjadi penguasa absolut Nepal dengan janji memulihkan normalitas dalam 36 bulan. Gaya kepemimpinan Gyanendra sangat kontras dengan saudaranya Binendra. Meski Gyanendra menjanjikan perdamaian dan demokrasi yang adil, nyatanya penindasan terhadap perbedaan pendapat meningkat dan kebebasan sipil dibatasi. Pada April 2006, CPN bersama aliansi 7 partai politik atau dikenal dengan singkatan SPA, mengorganisir aksi protes dan pemogokan di Kathmandu untuk menentang pemerintahan langsung Gyanendra. Gyanendra terus bertahan sebagai simbol monarki selama 2 tahun berikutnya. Selama periode itu, pemerintahan transisi mengambil langkah-langkah untuk membentuk pemerintahan yang lebih permanen dan merencanakan penghapusan monarki. Pada 28 Mei 2008, Nepal resmi mendeklarasikan diri sebagai Republik Demokratis Federal dan monarki Nepal dihapuskan. Pada akhirnya, pembantaian keluarga kerajaan Nepal pada tahun 2001 menjadi pemicu utama berakhirnya monarki Nepal. Sebagian besar rakyat Nepal dapat menerima Raja Birendra sebagai pemimpin mereka, tetapi tidak dengan adiknya Gyanendra. Tindakan putra mahkota Dipendra menjadi penghabisan nyawa secara massal terburuk pada keluarga kerajaan sejak keluarga Romanov di Rusia pada tahun 1918.